So, hi everyone. It's been 4 bulan di sini dan ya di sini cukup menyenangkan. Di sini di Belanda dan what's the thing about me is I'm still worrying if I'm going to work. I'm worrying because gimana kalau misalnya aku nggak ngerti orangnya bilang apa, atau gimana misalnya aku lupa apa yang diajarin kemarin, dan itu sering banget membuat aku khawatir. But the thing is, yang aku baca dan aku dengar dan aku nonton di podcast dan juga dari hasil konseling gitu kan, jadi itu adalah unrealistic mindset. Jadi itu tuh belum kejadian tapi kita khawatir sama hal itu, dan ya itu nggak penting dan nggak perlu karena itu belum tentu terjadi gitu loh. So I need to mengarahkan pemikiranku pada hal-hal yang benar-benar realistis aja gitu. That's what I'm trying. And waduh ada lalat nih. Jadi because right now I think like I'm a little bit worried because tomorrow I'm going to work again. Jadi aku journaling, ini adalah travel journal, rencananya mau dibuat seperti itu. Dan di sini aku mau tulis atau tempel semua hal-hal yang terkait dengan adventure atau ya kemana aku pergi, atau di apa hal baru yang aku lakukan, atau mungkin nanti ke negara yang baru gitu kan buat jalan-jalan. Jadi aku mau tulis semua di sini. Jadi it's my name and some stickers on it, and then perjalanan aku pas dari Indonesia ke sini itu juga aku catat di sini. Baru aku catat padahal udah 4 bulan di sini. Tapi aku baru ada niat untuk menumbuhkan kembali rasa mau journaling. Sebenarnya pengen, cuman kayak nggak ada waktu gitu rasanya, kayak like I'm wasting my time, menstabilkan pikiran. Dan ini kayak foto yang aku ambil di acara kermis, aku nggak tahu kermis itu apa di sini. Jadi tapi dia tuh kayak pasar malam gitu, cuman aku ambil foto situ sebagai kenang-kenangan. So that's a new experience for me, so I write it here. And then this is about Delft. Okay, and aku juga mau share hal-hal yang aku beli hari ini. Tadi hari ini aku keluar jalan-jalan, aku ikut Ronvaart door Delft. Jadi itu kayak naik boat, ada guide-nya, jadi dia ngomong ini gedung ini gini tapi sepanjang kanal gitu. So that's one of my wish list di September ini. Dan setelah berpikir panjang dan akhirnya aku memutuskan untuk kita ikut itu. Dan sebelumnya aku pergi ke beberapa toko toko seni lah, aku nggak tahu toko apa namanya, kalau disebutkan tuh kayak toko-toko art gitulah yang ngejual-jual tentang keramiknya Delft atau lukisan-lukisan Johannes Vermeer gitu. Jadi tadi aku membeli 3 ini. Jadi ini tuh sebenarnya magnet buat kulkas, tapi aku suka itu dia di covernya tuh kayak sebuah lukisan di dalam frame gitu. Ini lucu banget ya. Jadi tadi aku beli ini yang lukisan Johannes Vermeer. Terus ini yang lukisan Vincent van Gogh. I know that everyone know about this, right? And ini juga, aku juga beli ini. Jadi aku beli 3. Dan aku suka semuanya itu karena dia itu kayak ada di frame lukisan gitu, so I can put it anywhere and it's beautiful. Aduh, ini lala. Terus apa lagi yang aku beli tadi itu adalah aku beli postcard because I really like it. I think
itu bisa jadi satu kenang-kenangan ketika kita datang ke suatu tempat gitu loh. Postcard aku simpan di sini. Aku punya beberapa postcard, tapi tadi yang aku beli itu adalah postcard ini. Jadi ini tuh kayak lukisan. Aku nggak tahu apakah ini lukisan Johannes Vermeer atau bukan, karena di sini dia nggak mention nama siapa, tapi di belakang ada Johannes Vermeernya, sama ini kayak ada ilusi gambar cewek. Apa itu? Ya ini Simba ini. Jujur aku nggak tahu ya namanya apa, aku lupa namanya apa, tapi ya kalian tahu lah, kalian bisa cari tahu sendiri. Jadi ini nama judul lukisan ini adalah Allegory on Fate. Okay, so yeah, postcard. I can send you something like this. Dan yang kedua adalah ini judulnya The Love Letter. Ini juga postcard. So ya, ini harganya cuma 60 sen. Jadi ya, that's why I buy it too, karena menurut aku yang dua ini agak lucu ya. Maksudnya gemas gitu. Soalnya di sini tuh kayak ada salibnya gitu juga. Jadi Allegory on Fate. Maybe aku bisa cari tahu nanti latar belakang dari lukisan ini. Pokoknya ini menarik deh. Pokoknya buat aku, makanya aku beli. Terus aku juga ya punya beberapa postcard yang aku beli di exhibitionnya di Den Haag. Jadi ada beberapa, waktu itu ini harganya 50 sen per satu ini, tapi bukan sesuatu yang gimana-gimana banget. Itu kayak lukisan, bukan lukisan, ini kayak foto blur gitu. Nah, tapi dia ada buat tulisan di belakang, jadi kayak buat siapa gitu. Ya. Ini by Jen Photography. This is good. This is unique. And the other is ini. Jadi dia tuh kayak pattern gitu. Jadi ini dibuat sama Lucas Art. On regelmatige tegelpatronen. Ya. Pola yang tidak beraturan. So this is juga lucu menurut aku, dan warnanya biru, bagus. Selanjutnya, now I don't know what is this. Tapi ini dibuat oleh Simon Koene The Accidental Tourist 2003. Ya ini karena warnanya biru dan cukup kayak maksudnya kayak membuat kita bertanya-tanya gitu loh. Jadi that's why aku pilih ini. Ini juga lucu, postcard. Terus ada time patterns. Aku ini sebenarnya ini kayak biasa aja kan, dan kayak gak menarik sama sekali. Tapi aku rasa dia ini punya pola-pola yang unik dan bentuknya juga lonjong, beda sama yang lain yang kotak-kotak kayak begini. So ya, ini oleh Michael Bohm, Time Patterns 2024. Okay, so yeah, that's all my postcard. So yeah, that's all that I want to share. Oh ya, aku punya satu lagi postcard dari Italia. Ini dikasih sama temen aku yang ke Milan, Italia bulan ini. So I don't know, just pop up in her mind, dia beli ini, dan ini menurut aku ini bagus banget. Ini sangat aku apresiasi yang kayak begini kayak gue ada dapet dari Italia. Nah ini buat perangkonya, ini buat tulisannya, like ini event apa juga ditulis di sini. So it's very memorable, it's very beautiful. Dan ada dapat perangkonya juga nih. Tapi perangkonya agak kayak bahasa Rusia gitu sih, kayak bahasa Polandia, gue nggak ngerti, tapi lucu nih, bagus. Tapi nggak kita pakai ya teman-teman, karena kita simpan aja. Terus ini tadi yang dari Ron Fart itu tadi itu kita dapat kayak peta kertas gitu. So I keep it too because I don't know, I just like it. Ini live. Terus ya tadi naik kapal yang kayak begini, bot kayak begini, terus kebuka atasnya, lucu juga. Sama apa saja tempat-tempat yang kita bisa lihat dari kapal itu. Ini rutenya, ini menarik. Oke, itu aja keseruannya. Dan tadi itu pas beli lukisan-lukisan ini ya, lukisan magnet ini,
aku kan dapat kertas buat bungkusinnya tuh. Nah, jadi kertas buat bungkusinnya itu aku tempelin di sini. Tempel. Jadi ini kayak karakteristik Netherlands banget gitu. Ada windmill, ada Blauwe Delft, ini yang sendal-sendal itu, ini kanal, ini kas, keju, ini mbak-mbak makan haring, sama ini sepeda di sebelah kanal. So yeah, it's beautiful. So that's all what I want to share to everybody who listen atau yang bakalan melihat video ini. So yeah, that's all. And I feel a bit better after I talk. Okay, see you next time. Nanti aku talk lagi ya, sharing what I got and sharing what I feel and sharing everything what I experience here. Bahasa Belanda itu susah ya teman-teman menurut aku, tapi nggak tahu buat kalian yang mungkin sudah belajar bahasa Belanda. Tapi itulah salah satu pergumulan aku sini, jadi mohon doanya, kalian doain lah aku biar lancar lah aku bahasa Belanda ini, biar aku bisa ngomong gitu sama orang-orang, terlebih lagi pasien di rumah sakit, karena ya communication is the key. Yeah, so I hope they understand me, I understand them, dan yeah, that's all. Okay, dui.